warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Patricia Rizal Atala dengan NIM 13123000256. Jadi pada belakangan ini industri kecantikan di Indonesia berkembang begitu pesat. Di tengah antusiasme masyarakat terhadap perawatan kulit, muncul pula fenomena yang cukup mengkhawatirkan dengan maraknya overclaim yang terdapat pada produk skincare. Hampir setiap hari, media sosial dibanjiri dengan iklan yang menawarkan hasil luar biasa dalam waktu singkat, dengan klaim memutihkan dalam semalam hingga menghilangkan jerawat dalam waktu 3 hari. Sekilas terdengar menarik, tetapi di balik janji manis terdapat konsumen justru kecewa karena hasil yang didapat tidak seindah yang dijanjikan. Fenomena ini menunjukkan betapa mudahnya masyarakat terpengaruh oleh strategi pemasaran yang berlebihan. Bagi sebagian orang, rasa kecewa mungkin hanya sebatas produk yang tidak efektif, tapi bagi yang lain, dampaknya bisa jauh lebih serius, seperti terkena iritasi, kerusakan kulit, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap produk lokal. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan penting yang layak direnungkan bersama, bahwa siapa yang seharusnya bertanggung jawab melindungi konsumen dari praktik semacam ini. Apakah beban itu sepenuhnya berada pada pelaku usaha yang harus jujur dalam memasarkan produknya, pada pemerintah sebagai pengawas, atau justru pada konsumen sendiri agar lebih cermat sebelum membeli? Perkenalkan, saya Wanda Pitaloka, NIM 13123000225. Latar belakang munculnya praktik pembuatan produk skincare secara overclaim di Indonesia dengan berulang kali terjadi, tidak ada upaya maksimal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia atau kepada konsumen yang menggunakan skincare overclaim. Upaya perlindungan hukum sendiri masih tergolong minim, sehingga masih banyak praktik yang merugikan konsumen, tetapi owner-owner skincare bebas berkeliaran. Dengan mengiklankan produk skincare yang memberikan label-label klaim lebih terhadap produk, tetapi saat diuji lab kandungannya justru kurang dari apa yang diiklankan. Jelas hal ini merugikan masyarakat karena dianggap membohongi konsumen. Maka dari itu, hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum utama dalam menindak pelaku usaha yang melakukan praktik penyesatan terhadap konsumen. Pada ketentuan dalam pasal 8F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksikan dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label etiket keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Pada larangan juga diatur dalam pasal 9 di mana pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dengan menggunakan kata-kata yang berlebihan atau menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Rama Satria dengan NIM 13122000084. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan overclaim produk skincare. Di media sosial, banyak sekali oknum-oknum yang mempromosikan produk perawatan kulit semakin agresif, terutama yang menawarkan hasil instan dan dramatis. Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan adalah produk whitening skincare X yang saya samarkan, yang dipromosikan besar-besaran melalui aplikasi TikTok dan Instagram oleh sejumlah influencer kecantikan. Brand ini menjanjikan wajah putih permanen hanya dalam 3 hari tanpa menyebutkan adanya bahan aktif beresiko seperti hydroquine dan steroid. Promosi ini dilakukan melalui video testimoni before and after yang sangat kontras, seolah-olah perubahan warna kulit dapat terjadi hampir instan tanpa efek samping. Influencer yang mempromosikan produk tersebut juga mengklaim aman dan sudah BPOM. Padahal setelah dicek, nomor izin yang dicantumkan tidak terdaftar atau mengarahkan pada produk berbeda. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana strategi pemasaran influencer memainkan peranan penting dalam penyebaran klaim yang salah, karena mereka dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya oleh para pengikutnya. Cara pemasaran yang digunakan bukanlah iklan biasa, tetapi melalui metode lebih halus seperti cerita pribadi, foto sebelum dan sesudah, serta cerita pengalaman penggunaan yang terlihat asli. Metode promosi ini jauh lebih ampuh dibandingkan iklan tradisional karena mengandalkan hubungan emosional dan kedekatan psikologis antara influencer dan audiens mereka. Dasar hukum atas pelanggaran klaim menyesatkan ini
Pelanggaran klaim skincare yang menyesatkan sudah diatur secara jelas hukum Indonesia. Beberapa dasar hukum antara lain, regulasi isi pengaturan terkait klaim, UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 8, pelaku usaha dilarang membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan terkait memanfaatkan barang dan jasa. UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan produk. Kesehatan termasuk kosmetika wajib aman, bermutu, punya dasar ilmiah, dan tidak boleh mengelabui konsumen. Atas kejadian tersebut, dampak psikologis yang terjadi kepada remaja, terutama perempuan, mereka merasa menjadi kurang cantik atau tidak memenuhi standar kulit ideal, putih glowing, mulus. Munculnya rasa rendah diri, membandingkan diri dengan influencer atau iklan, tekanan untuk selalu sempurna. Dampak sosial yang terjadi, tekanan sosial atau social pressure. Remaja merasa wajib mengikuti tren skincare yang viral agar tidak ketinggalan atau kurang care dengan diri sendiri. Hal ini dipengaruhi peer pressure dari teman sebaya maupun media sosial. Promosi berlebihan ini menciptakan impulsive buying atau fear of missing out. Bisa disebut FOMO. Remaja menghabiskan uang untuk mencoba banyak produk tanpa literasi kesehatan kulit. Stop menormalisasikan hal-hal yang instan. Dikarenakan setiap keinginan itu selalu ada prosesnya. Jadi untuk remaja-remaja sekarang, jangan pernah gampang kemakan sama iklan yang bisa memutihkan secara langsung dalam 3 hari, yang bisa membersihkan jerawat langsung, instan. Jangan mudah dipercaya, harus diperhatikan kembali, harus diteliti lagi, harus dilihat kode BPOM-nya, harus dipastikan jangan sampai terulang kembali hal-hal yang seperti ini terkait dengan overclaim produk skincare. Mungkin dari saya ini saja, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rotutu Safiaya. Di sini saya akan melanjutkan argumen dari rekan saya yang sebelumnya. Di dalam kasus produk skincare yang overclaim atau klaim berlebihan, pelaku usaha menjadi pihak pertama dan juga yang utama harus bertanggung jawab. Pelaku usaha sebagai pihak yang mengendalikan seluruh proses produksi, pengemasan, distribusi hingga promosi, maka pelaku usaha wajib memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada konsumen benar, jelas, dan juga tidak menyesatkan. Pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK dengan tegas telah melarang pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan di dalam label atau iklannya. Klaim seperti mencerahkan kulit dalam 3 hari atau menghilangkan jerawat dalam 1 malam jelas telah melanggar prinsip kejujuran informasi produk. Seperti menurut Dr. Ahmad Muhammad Ramli, pakar hukum bisnis Universitas Padjadjaran, beliau berkata kejujuran informasi produk adalah inti dari etika usaha yang sehat. Sekali pelaku usaha mengabaikan asas transparansi, maka kepercayaan publik dan stabilitas pasar akan runtuh. Pendapat ini menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral untuk menjaga kepercayaan konsumen dan juga kredibilitas dari industri. UU-PK Pasal 7 huruf B juga mewajibkan pelaku usaha beritikat baik dalam menjalankan bisnisnya, termasuk menjamin keamanan dan mutu produk sesuai standar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dalam konteks hukum, tanggung jawab pelaku usaha terbagi menjadi 3, yaitu perdata, pidana, dan juga administratif. Secara perdata, Pasal 19 UU-PK mewajibkan pelaku usaha mengganti kerugian konsumen, baik berupa pengembalian uang penggantian produk maupun perawatan akibat efek samping produk yang digunakan. Sementara dari segi pidana, Pasal 62 ayat 1 UU-PK mengancam pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 sampai 17 dengan hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah.
Di sisi lain, sanksi administratif seperti pencabutan izin edar atau penarikan produk dapat dijatuhkan BPOM atas pelanggaran serius. Namun tanggung jawab tidak hanya berhenti pada pelaku usaha. Pemerintah dan juga lembaga berwenang juga memegang peran penting dalam menjamin efektivitas hukum. Yang pertama ada BPOM. BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pra dan juga pasca edar, menilai keamanan bahan, keabsahan klaim, dan kelayakan label sebelum izin edar diterbitkan. BPOM juga aktif menjalankan edukasi publik melalui kampanye cek klik atau cek kemasan label izin edar dan kadaluarsa. Tujuannya agar masyarakat lebih cerdas lagi memilih produk kosmetik. Selain itu, ada lembaga YLKI sebagai lembaga konsumen independen berfungsi untuk menampung pengaduan, memberikan advokasi, dan juga memperkuat posisi konsumen lewat riset serta publikasi. Peran ini menjadi jembatan penting antara masyarakat dan juga pelaku usaha. Di era digital saat ini, Kominfo juga turut berperan mengawasi iklan daring, khususnya yang disebarluaskan melalui influencer-influencer atau juga marketplace. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, Kominfo berwenang menurunkan konten atau iklan skincare yang menyesatkan dan juga membahayakan. Sinergi antara BPOM, YLKI, dan Kominfo menjadi kunci dalam membangun pengawasan terpadu terhadap praktik overclaim di industri skincare di Indonesia. Pada akhirnya, perlindungan konsumen bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga komitmen moral bersama untuk menciptakan pasar skincare yang aman, jujur, dan juga berintegritas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelina Widrasari dengan NIM 13123000118 yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai dampak pelanggaran overclaim pada produk skincare. Fenomena overclaim pada produk skincare ini menjadi isu yang cukup serius dalam industri kecantikan di Indonesia. Overclaim terjadi ketika produsen memberikan klaim yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kandungan produk yang sebenarnya. Contohnya produk yang menyajikan hasil instan seperti memberikan kulit hanya dalam beberapa hari atau menghilangkan jerawat dalam waktu singkat. Klaim semacam ini tidak hanya menyesatkan konsumen, tetapi juga melanggar etika bisnis serta mencederai kepercayaan publik terhadap pelaku usaha. Dampak utama dari praktik ini adalah kerugian finansial bagi masyarakat. Banyak konsumen tergoda oleh iklan yang menarik dan membeli produk dengan harga tinggi, namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Sebagian bahkan mengalami efek samping yang membuat mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengobatan atau perawatan kulit. Hal ini menunjukkan bahwa iklan yang berlebihan dapat berujung pada kerugian ekonomi nyata. Selain itu, dampak kesehatan juga menjadi perhatian penting. Beberapa produk overclaim terbukti mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinan, dan steroid tanpa izin BPOM. Penggunaan jangka panjang bisa menimbulkan iritasi, alergi, bahkan kerusakan kulit permanen. Lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran konsumen memperburuk kondisi ini. Tidak hanya itu, maraknya praktik overclaim juga menyebabkan menurunnya kepercayaan terhadap produk lokal. Banyak masyarakat lebih memilih produk impor karena dianggap lebih aman dan terjamin mutunya. Sementara itu, produk usaha lokal yang sebenarnya patuh terhadap aturan justru ikut dirugikan. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 8 dan pasal 9. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang tegas agar industri kecantikan di Indonesia dapat tumbuh secara sehat dan memberikan perlindungan yang nyata bagi konsumen. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fala Burhanuddin dengan NIM 13123000150. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih upaya pencegahan dan solusi dari kasus overclaim ini. Oke, langsung saja. Untuk mencegah maraknya skincare overclaim perlu ada langkah nyata dari pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Dari sisi pelaku usaha, hal paling penting adalah transparansi informasi dan kepatuhan terhadap standar BPOM. Setiap klaim produk harus sesuai hasil uji dan tidak berlebihan. Mereka juga perlu memberikan edukasi internal agar tim pemasaran paham etika promosi dan tidak menyesatkan konsumen dengan janji instan seperti putih dalam 3 hari. Selain itu, pelaku usaha sebaiknya ikut berperan dalam tanggung jawab sosial.
Misalnya, mengedukasi masyarakat tentang cara perawatan kulit yang aman dan sehat. Dari sisi pemerintah perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten bagi pelaku usaha yang melanggar. Publikasi daftar merek yang terbukti melakukan overclaim juga penting agar menimbulkan efek jera. Pemerintah, terutama BPOM, harus memperkuat regulasi tentang batas klaim kosmetik dan memperketat pengawasan iklan di media sosial. Kerjasama dengan Kominfo sangat dibutuhkan untuk menindak promosi yang tidak sesuai aturan, terutama yang melibatkan influencer. Sementara itu, konsumen perlu meningkatkan literasi produk dengan membaca label, mengecek izin BPOM, dan tidak mudah percaya pada iklan berlebihan. Jika menemukan produk yang mencurigakan, konsumen sebaiknya segera melapor ke BPOM atau YLKI agar dapat ditindaklanjuti. Sinergi dari ketiga pihak ini sangat penting. Pelaku usaha harus jujur, pemerintah harus tegas, dan konsumen harus cerdas. Jika semua berperan aktif, praktik overclaim bisa ditekan dan industri kecantikan Indonesia dapat tumbuh dengan lebih sehat, aman, dan terpercaya. Baik, terima kasih dari penjelasan saya. Jadi pada akhirnya perlindungan konsumen dalam industri skincare bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Semua memiliki peran yang saling berkaitan. Pelaku usaha seharusnya menjunjung kejujuran dalam setiap klaim produknya tanpa menjual harapan yang tidak masuk akal. Pemerintah perlu menjalankan fungsi pengawasan secara tegas dan konsisten agar produk yang beredar di pasaran benar-benar aman bagi masyarakat. Sementara itu, konsumen pun perlu menjadi lebih cermat agar tidak mudah percaya pada janji instan yang ditawarkan iklan. Jika unsur di atas mampu berjalan beriringan, maka industri skincare di Indonesia bisa berkembang ke arah yang lebih sehat dan beretika. Bukan sekedar mengejar keuntungan, tapi juga menegakkan kepercayaan serta keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Disinilah pentingnya kesadaran bahwa keindahan sejati tidak lahir dari klaim.